kamu siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman dan rohnya di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, nanti doa pembukaan oleh Bapak Stefan. Angkat pujian doa yang Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah sertai akan kehidupan kami, Engkau telah himpunkan kembali kami Tuhan di tempat ini untuk berbuat bakti ya Tuhan. Di penghujung ibadah doa dan puasa ini, kami rindu kembali menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah Tuhan menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima apa yang telah kami kerjakan yaitu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, apa yang kami perbuat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau ambil alih ya Tuhan kelanjutan daripada ibadah ini ya Tuhan. Engkau sertai bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi dia secara khusus ya Tuhan. Engkau taruhkan hikmat daripada Engkau sendiri ya Tuhan, sehingga apa yang dia perkatakan nanti ya Tuhan, itu semuanya itu berasal daripada Engkau saja. Sehingga kami yang hadir saat ini Tuhan boleh dinasihati, dikuatkan, dihiburkan, bahkan ditegur dan diarahkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati ya semua Tuhan ini. Kiranya apa yang kami kerjakan ini boleh bagaikan dupa yang berbau harum naik ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan itu akan turun menjadi berkat ilahi bagi keluarga, bagi kami masing-masing ini ya Tuhan.
terpujilah namamu Tuhan. Kami akan beribadah kepada Engkau, tetapi kami tahu di saat kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan, kami rindu berbuat bakti kepada Engkau, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dengan berbagai-bagai cara mengganggu akan ibadah kami ini, baik di dalam hati kepikiran kami masing-masing, di dalam ruangan ataupun lingkungan sekitar ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersati panggil namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kemuliaan darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa hari ini terawa disikan terawa dan medalawa diteraih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas 13 ayat yang ke-22. Lukas 13 ayat yang ke-22. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya di Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam Kisah 10 ayat yang ke-38, juga di situ dalam pekabaran Injil, ya, kabar sukacita, kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun kurang lebih. Tuhan Yesus juga tidak sedikit melakukan perkara-perkara mujizat. Ya, sebenarnya perkara mujizat itu selalu didahului dengan kuasa dari perkataan. Makanya Paulus pun pernah menulis dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 bahwa firman Allah itu sebenarnya bukan terdiri dari perkataan saja, melainkan dari suatu kuasa. Nah, hanya saja memang bagi gereja Tuhan itu, Tuhan menciptakan suatu kehidupan yang baru, tetapi kehidupan yang ditentukan lewat ucapan, ya, lewat ucapan. Jadi sebenarnya saudara, dalam diri kita sebagai umat manusia, apalagi orang-orang percaya, kuasa kita itu bersumber dari perkataan kita, dari ucapan kita. Ya. Firman Tuhan pun ketika menciptakan dunia, Allah menciptakan dunia ini,
dengan segala isinya, semua itu bersumber dari firman. Ya. Makanya kalau kita baca itu di Kejadian pertama, pada mulanya ya, Allah berfirman, dan dalam Yohanes 1 juga ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi di sini kalau kita pahami saudara, bahwa ini diteruskan dan diajarkan kepada kita sebagai umat yang percaya. Manusia itu sesungguhnya memiliki suatu alat ya, suatu alat ya, untuk dapat menyampaikan suatu pesan, dan itulah yang kita kenal dengan perkataan ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan ilahi itu seharusnya menjadi bagian kehidupan kita sebagai gereja Tuhan ya. Sebagai gereja Tuhan kita harus memiliki perkataan yang baik, karena di dalam 1 Petrus 3 pun ayat yang ke 10 ya, 1 Petrus 3 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau mendengar hal-hal baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan buruk. Iya. Kalau mau mencintai hidup, ya artinya mau melihat hidup kita ini hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam berkat Tuhan, ya kita harus dapat menjaga setiap ucapan, setiap perkataan kita. Terlebih sebagai gereja Tuhan, kita ini dipercayakan untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran. Itu yang membuat jiwa-jiwa dapat kita arahkan ya, kepada jalan yang benar ya, kepada jalan yang disediakan Allah. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dilahirkan kembali dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Kita diciptakan itu untuk mendirikan suatu alamat ke Sion, mendirikan alamat yang benar, mendirikan alamat menuju kepada jalan yang benar, menuju kepada tempat kediaman yang suci dan kudus. Nah, itu kalau digambarkan oleh Raja Daud itu di dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga, bahwa suruhkanlah terang dan kebenaranmu menuntun aku sampai ke tempat kediaman Allah Bapa ya, kediaman yang suci ya, ke bukit kesucian. Itu berbicara tentang suatu tujuan kehidupan seseorang di dalam mereka menjalani hidup, supaya mereka sampai kepada tempat yang disediakan Allah. Tetapi bagaimana mereka bisa mengetahui jalan-jalan itu jikalau tidak ada orang yang memberitakannya, tidak ada orang yang menyampaikannya itu. Makanya Paulus pernah menulis dalam Roma pasal yang ke-10 ya, Roma pasal 10 mengatakan begini. Kitab Roma 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Silakan baca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Jadi kuncinya itu ya, kita yang sudah terpanggil, kita dipersiapkan menjadi imamat yang melayani kerajaan Allah. Imamat yang melayani kerajaan Allah adalah kehidupan ya, gereja Tuhan yang dipilih Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah ya, jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah itu ya itulah pekerjaan Tuhan di dalam hal kita menginjil kepada Tuhan. Dan kita sebagai imam, sebagai imamat kerajaan punya tanggung jawab
untuk mengajarkan jiwa-jiwa, baik dalam hal ucapan, baik dalam perbuatan. Nah, dengan begitu kehidupan kita ini bisa menjadi suratan yang terbuka, ya. Suratan yang terbuka yang bertanggung jawab atas panggilan kita dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Apalagi dalam konteks pokok kita ini, ternyata jalan yang ditunjukkan, ya, menuju kepada pintu yang sempit. Dan Tuhan mengingatkan bahwa berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya. Jadi pintu yang sesak itu adalah pintu yang sulit, ya, sulit dilalui. Di sini bukan berarti Tuhan menghalang-halangi, tidak. Karena memang ini berbicara kehidupan rohani. Mengikut Tuhan itu harus ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini adalah suatu lapis pertama yang kita harus lewati. Artinya kita melawan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita harus menyangkal ketika kita hidup di dalam Kristus. Kita harus menyangkal ego kita. Yang kita ikuti adalah kehendak Tuhan. Nah, ini yang seringkali berbenturan. Ya, kehendak antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu seringkali bergumul. Ya, jangankan jemaat, ya, hamba-hamba Tuhan pun pasti ada pergumulan dalam hal menginginkan sesuatu, entah itu dalam melayani, entah itu dalam hal kebutuhan, keperluan. Itu terkadang ada pergumulan, ya, ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan itu selalu terang benderang datang ke dalam pikiran kita, selalu menunjukkan, selalu memberikan memberikan solusi, memberikan suatu nasihat supaya kita tetap mengikuti kehendak Tuhan, ya. Tetapi ya itulah, roh dan firman itu bekerja secara lembut, tidak pernah memaksa. Yang seringkali menggebu-gebu itu adalah api nafsu kita. Nah, yang menggebu-gebu itu biasanya ego kita. Wah, kita harus dapat ini, kita harus kejar ini, kita harus memburu ini. Sementara kalau itu yang kita inginkan adalah suatu jalan yang salah, firman Tuhan seringkali datang. Roh itu datang mengingatkan, kamu jangan kesini, kamu jangan memburu hal ini. Ini adalah suatu jalan yang berbahaya. Ya, kita apalagi kalau kita sudah terikat dengan keinginan, wah itu kalah itu suara roh. Ya. Sedangkan di dalam kita memahami rahasia keberadaan Adam dan Hawa yang di dalam kemuliaan Allah pun, ya, iblis itu bisa mempengaruhi Adam dan Hawa dan membuat Adam dan Hawa itu tercerai, terpisah dan keluar dari Taman Eden. Ini juga berbicara secara rohani dalam penyembahan pun, ya. Kita mengalami Taman Eden, di mana di situ karunia bekerja. Taman Eden itu adalah suatu keadaan, kesenangan yang dialami manusia pertama karena begitu dekat dengan Tuhan, bertatap muka, ya, berbicara dengan Tuhan. Taman Eden secara rohani di dalam penyembahan kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar suatu kesaksian akan penglihatan. Ya, puji Tuhan kalau saudara itu bersungguh-sungguh Tuhan bukakan kemuliaan, saudara itu betul-betul melihat terang Tuhan. Saudara bisa melihat wajah Tuhan, ya, walaupun menurut pengalaman senior tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan. Bukan Tuhan tidak ada wajah, kemuliaannya itu sangat menyilaukan sekali, ya. Jadi manusia biasa tidak mampu melihat langsung, ya, tidak bisa. Seperti melihat matahari saja, ya, itu pun sudah sakit. Ini lebih daripada sinar matahari. Bahkan orang yang berhadapan langsung dengan kemuliaan Tuhan, dia tidak tahan, langsung dia rebah. Nah, itu biasanya proses terjadinya orang yang menyembah Tuhan rebah, ya, karena Tuhan betul-betul menunjukkan kemuliaan kebesarannya, dia tidak tahan, dia langsung rebah, ya. Rebah itu rebah ke depan, bukan rebah ke belakang, ya. Rebah ke belakang kejang-kejang lagi. Nah, itu kan fenomena gereja di zaman itu. Lalu pendetanya bilang, biarkan itu Roh Kudus bekerja, ya, bukan seperti itu, ya. Rebah ke belakang itu rebah pingsan, tidak ada itu tanda-tanda ciri-ciri rebah ke belakang itu, tidak ada tanda-tanda sikap menyembah,
Tapi kalau betul-betul rebah begini, itu dalam keadaan betul-betul menyembah, merendahkan diri ya, saudara, merendahkan diri. Ya, dari kita mulai berlutut ke depan saja, lalu kita menyerah. Kadang ya, kalau kita baca, kita selidiki nabi-nabi dahulu, ketika mereka melihat malaikat Tuhan, dia bersujud, dia itu kepala sampai ke tanah, saudara. Itu bukan ketemu malaikat, dia begini, terlentang begini ya, lain cerita itu. Nah, makanya kita pun dalam pengajaran memahami tentang manifestasi Roh Kudus ya, peristiwa-peristiwa manifestasi Roh Kudus itu banyak gereja yang masih keliru ya memandang hal itu. Ada yang gebuk-gebuk. Nah, GPT bagaimana? Ada begitu enggak ya? Oh ya. Biasa di aliran karismatik itu. Kalau tempat saya melayani di Senen itu sering kali saya melihat dengan mata kepala sendiri ya. Bahkan ada waktu pelayanan Roh Kudus itu, siapa itu yang pendeta yang biasa pelayanan anak muda, Bonaparte. Nah, wah itu dia. Memang kuasa dia membangkitkan gairah memuji Tuhan. Oh, saya pun yang main drum itu merinding. Dia punya aura semangat ya. Tapi untuk memuji Tuhan iya, memuji Tuhan iya. Tapi kalau sudah mulai ke dalam, sudah mulai kebablasan dia, ya. Sudah mulai menyembah, wah udah, dia cuma sentuh, dia semua rebah-rebah. Bahkan ada, ya saya sudah pernah cerita itu, ada 2-3 orang setelah dia layani ya, begini-begini sampai ibadah selesai itu begitu terus nih. Begini terus sampai datang 5 hamba Tuhan sudah doakan, dia masih begini terus. Ya itu kan, itu udah kecolongan yang seperti itu. Ya, itu berbahaya yang gitu. Jadi inilah saya mengatakan begini, bukan berarti hamba Tuhan ini punya kekurangan. Kalau kita memahami ya daripada pelajaran kabar pengantin ya, itu ada bagiannya. Setiap gereja itu ada bagiannya. Ada gereja halaman, ada gereja kamar suci, ada gereja kamar masuci ya. Masing-masing mereka diberikan suatu kepercayaan, punya kapasitasnya sendiri ya, punya kapasitasnya sendiri ya. Mungkin gereja halaman memang mereka lebih kepada hal-hal pertobatan, membangkitkan gairah orang yang mungkin dari kehidupan yang lama itu mereka terdorong ya. Khotbah-khotbah mereka ya, istilah kita gereja-gereja halaman itu, khotbah-khotbah mereka itu masuk di akal semua ya. Khotbah berbicara tentang kehidupan sehari-hari, jadi kena sekali, semua kena itu. Tapi kalau sudah berbicara tentang pekerjaan roh, udah nggak jelas itu biasa ya, udah nggak dapat lah, bukan nggak dapat, maksudnya belum dibukakan bagi mereka. Tapi jujur aja kan, kadang kita yang sudah mengerti pengajaran mendengar khotbah-khotbah seperti Pastor Gilbert ya, Philip Mantova, terus apa lagi, Erastus ya, halaman-halaman yang mungkin sudah nyerempet kamar suci, tapi masih enak didengar gitu, karena mereka mengkhotbahkan tentang kehidupan sehari-hari, aplikasi sehari-hari. Dan memang betul itu tidak salah saudara, tapi itu bagian mereka. Nah kita ini di kabar pengantin bukan berarti kita hanya mengetahui di kamar masuci saja. Justru maksudnya kalau kita berada di kamar masuci, justru kita tahu semuanya. Hanya saja memang perlu dalami dalam konteks homiletik, tafsiran, supaya gaya khotbah kita pun bisa seperti gaya halaman kan ya, ada gaya-gaya gaya-gaya milenialnya. Kadang kalau yang saya lihat ya, orang-orang yang fanatik kabar pengantin, dia sudah menutup diri. Tak perlu belajar, yang penting kok pengajaran ya. Justru kita harus membaur bukan berarti kita setuju dengan pelajaran, tidak. Tapi kalau saya renungkan ya, yang kita pelajari itu pembawaan kita ya, bagaimana menyesuaikan dengan anak muda ya. Memang itu sulit ya, sulit sekali. Itu butuh jam terbang yang cukup banyak ya. Tidak mungkin sekali 2 kali diundang kita langsung jadi, tidak. Saya mengalami ya sekali 2 kali
saya berpikir sekali, kayaknya nggak masuk nih kata-kata. Pas diundang sekali lagi, ya puji Tuhan mereka mungkin tertarik dengan isinya, bukan cara saya membawakan cara membawakan khotbahnya, tapi saya merenungkan, wah ini kayaknya kalau di kalangan anak muda harus begini, harus perbanyak perbendaharaan kata-kata milenial seperti apa, supaya kan mereka juga enak juga nih dengar. Tapi kalau gitu anak muda ya, tapi gaya kita udah kayak orang tua, ya sudah. Udah materi berat lagi ngomongnya juga, aduh ngantuk kan. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kita tahu materi beratnya, tapi kita bisa kemas dalam pengertian, bukan berarti kita mulai mengorek-ngorek menambah, tidak, tapi dengan bahasa-bahasa yang kita kemas tanpa kita mengesampingkan itu materi pokoknya. Wah itu bagus itu. Kecuali kalau kita ada penyerahan, Tuhan kasih hikmat kata-katanya. Ya. Selain itu, ya saya juga belajar, diingatkan juga dosen saya di kuliah. Pernah saya khotbah di kelas, dosen saya cuma bilang begini, materi kamu bagus, tapi kamu kurang nih perbendaharaannya, kamu kurang baca ya. Ya sih Pak, saya kurang baca. Karena ya menurut dosen itu perbanyak baca supaya terbiasa dengan perbendaharaan kata-kata yang baik. Ya, dari mulai kata-kata istilah yang sulit itu mempengaruhi juga kita menghadapi audiens yang berbeda-beda kan. Itu sebagai penambah pengetahuan. Kalau materi, ya dengan kesombongan saya berbicara dalam hati, saya getol. Tapi ternyata untuk hal pendekatan, waduh, bagaimana kita mau menyampaikan materi-materi pokok yang berat, tapi sulit menjembatani itu kan, kita harus punya bahasa yang bisa dimengerti. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya sama saja. Bagaimana kerajaan surga itu mengutus Yesus, lalu diteruskan kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus memilih orang-orang tertentu, ya. Memilih Petrus untuk kepada kaum Yahudi, memilih Paulus kepada orang-orang yang non Yahudi, menghadapi orang-orang Athena. Itu intelektual semua orang-orangnya. Dan yang kita ketahui, Paulus itu menghadapi orang-orang urban, masyarakat perkotaan, saudara ya. Bukan di desa-desa, ya ada seperti itu, tapi terutama yang paling berat itu ketika Paulus menginjil orang-orang di perkotaan, karena logika mereka, intelektual mereka tinggi. Untungnya Paulus punya basic untuk bisa berbicara, fasih dalam berbicara. Puji Tuhan sih. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya talenta yang diberikan kepada Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, ya Tuhan sudah taruh itu, percayakan masing-masing ya. Masing-masing, dan kita harus pergunakan. Seperti ternyata ya saya tahu Eki ternyata udah pernah sharing firman. Ya mungkin gaya bahasa Eki untuk menyampaikan firman Tuhan itu jauh lebih bagus daripada saya ya. Tapi kalau dalam hal materi, ya mungkin karena saya sudah mendalami di materi kabar pengantin, jadi saya lebih tahu. Tapi kalau dalam hal fasih berbicara, saya pun masih terbata-bata ya. Tapi ya kembali lagi, bagaimana kita benar-benar punya tanggung jawab untuk menggiring ya. Mendirikan alamat ke Sion itu, kalau dalam terjemahan baru itu, coba kita baca itu. Di mana itu? Yeremia 4. Coba baca 2 terjemahan. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Nah, ini terjemahan baru. Angkatlah panji-panji. Ya, sama saja, panji-panji itu kan menjadi suatu tanda ya, suatu tanda supaya kemana mereka akan dibawa. Ya, terus Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. ya, coba terjemahan lama. Dirikanlah alamat arah ke Sion, Ya, larilah berlepas dirimu, janganlah kamu berhenti,
karena aku mendatangkan jahat kelak dari sebelah utara dan kebinasaan yang besar. Ya, ini pengertian yang dalam itu yaitu tentang kehidupan kita. Ya, kita bisa dikatakan sebagai panji-panjinya Tuhan. Kita bisa dikatakan sebagai alamatnya Tuhan. Kita sebagai suratan terbuka, kita inilah tandanya itu. Kita ini yang menjadi tanda supaya orang melihat, oh, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga dari situ mereka melihat cahaya kehidupan kita. Wah, saya harus belajar, saya harus meneladani. Paulus dengan tegas dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, turutilah teladanku seperti aku meneladani kehidupan Kristus. Jadi Paulus mengajarkan kepada mereka, lihatlah dirinya. Ya, ini sebenarnya suatu pernyataan yang berat ya, tanggung jawab yang berat. Kalau seperti saya pun jauh sekali daripada kehidupan Kristus ya. Mungkin masih ada duniawinya ya, masih ada daging-dagingnya. Kayaknya kalau saya katakan kepada anak-anak muda seperti Rachel, seperti Eki, turutilah teladan saya, kakak Yonatan. Yang ada di Cibirin, ya, Yonatan siapa itu? Nah, itu kan tidak mudah untuk kita berkata demikian. Tapi Paulus berkata demikian. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya, yang penting kehidupan kita itu menunjukkan integritas ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam menjalani panggilan Tuhan. Saya percaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, urapan Tuhan itu bisa mengurapi mulut kita sehingga kita dengan yakin berkata demikian. Bisa. Saya percaya kok ini Paulus pun di sisi lain Paulus punya tulisan, dia merasa dia siapa dia? Ya, tidak ada yang perlu dibanggakan dari dia. Dia orang yang rendah hati. Tapi ketika dia berbicara akan hal ini, ya saya percaya itu betul-betul karya daripada Tuhan. Bapa sendiri lewat rohnya mengatakannya itu kepada Paulus. Saya percaya itu apa yang dialami Petrus. Coba dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, Ya. engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Terus Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. melainkan Bapa di sorga. Jadi walaupun belum masuk pada zaman gereja, Roh Kudus sudah masuk ke dalam, tapi memang diizinkan Tuhan. Paulus mendapatkan pengurapan sehingga dia berkata-kata tentang siapakah Yesus. Ya. Itu sama halnya prosesnya terjadi seperti yang dialami Paulus. Paulus di lain sisi dia ketika mengenal kebenaran, dia siapa dia? Dia bukan siapa-siapa, tapi kalau dia bisa mengatakan seperti itu, ya saya percaya itu urapan kuasa Roh Kudus. Ya sama seperti rasul-rasul lain ya, tentu bisa mengatakan, ya bisa menjadi saksi Kristus itu semua karena keberanian yang diberikan lewat kuasa Roh Kudus. Makanya di sini saudara, kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga sebenarnya tidak mudah untuk mengajarkan jemaat bahwa untuk mengambil jalan kebenaran itu, kami tidak bisa mengatakan jalan menuju kebenaran kehidupan itu enak-enak, tidak. Ya, walaupun ada beberapa orang menyatakan itu dengan perasaan takut, khawatir, gelisah, kehilangan jemaat, kehilangan simpatisan, kehilangan donatur, ya. Sehingga dia takut dan menutupi kebenaran itu. Ya, dalam hal ini kan sebenarnya yang dia pikirkan bukan materi sorga, bukan kualitas iman dari jiwa. Ya, mungkin dia sudah memikirkan suatu perkara-perkara duniawi, ya, perkara-perkara materi dunia. Padahal Tuhan pernah ingatkan ya, bahwa untuk mengikut Tuhan itu harus jangan bawa apa, tinggalkan hal-hal yang menjadi keperluan secara daging ya, dan ikutlah Tuhan. Dikatakan kan menyangkal diri, memikul salibnya, dan baru ikutlah. Tuhan juga pernah diikuti oleh orang
tersebut, Tuhan aku mau mengikut Engkau seumur hidup. Tuhan katakan, kalau burung itu serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia meletakkan kepalanya saja, itu tidak ada. Tidak ada tempat untuk beristirahat, tidak ada tempat tinggal, tidak ada untuk membaringkan kepala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Artinya jangan mengharapkan materi-materi dunia ketika mau mengikut Tuhan, ya. Bukan berarti kita mau hidup miskin, Bapak. Tidak, maksudnya fokus, ya, motivasi kita melayani Tuhan jangan ke hal-hal dunia, ya. Itu salah itu. Tapi yang kita fokuskan kerajaan Allah, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu. Sedangkan orang dunia berbicara, ya, dalam bekerja kamu cintai pekerjaan, nanti duit yang akan mengikuti. Jangan terbalik, engkau incar gajimu besar tapi engkau tidak mencintai, engkau bekerja itu tidak sesuai passion, ya. Hanya engkau ingin mencari gaji yang besar, ya. Seumur hidupmu engkau akan tetap mencari duit. Ya, itu kata siapa itu? Sujiwo Tejo kalau tidak salah. Tapi kalau engkau mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan kemauan, dan engkau cintai itu, engkau geluti itu, ya, engkau tekuni, wah, itu kemudian hari engkau semakin menjadi orang yang semakin banyak jam terbang, engkau semakin expert, ya, engkau semakin mahir dalam pekerjaanmu, karena engkau mengalami proses yang disesuaikan dengan kemampuan. Akhirnya engkau akan mengalami duit yang akan mengejar kamu. Itu yang dikatakan Sujiwo Tejo itu, ya. Saya pikir-pikir betul juga. Ya, ketika kita mau mengiring Tuhan, yang kita cari itu adalah Tuhannya dulu, ya. Jangan kita mau cari-cari tentang perkara mujizat dan sebagainya. Mungkin sebagai terakhir, coba kita buka Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang Tuhan Yesus berkata, orang mencari mujizat. Antara 11 dan 12. Bangkitan, bukankah sudah dikatakan, maka semua orang datang ke saya, di antara Yohanes 11 12. Iya, betul itu. Sebab Silakan. itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena Ya. mereka mendengar bahwa dia yang membuat mujizat itu. Nah, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Oh, bukan. Ada lagi satu.
Jadi yang ingin saya sampaikan ya, dalam mengikut Tuhan, yang kita cari, yang kita kenal adalah pribadinya dulu ya. Pribadinya dulu. Artinya kita mau setia, kita mau mengasihi Tuhan ya, kita mau bekerja, mencintai. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai pekerjaannya ya. Kita mencintai segala perbuatan-perbuatannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi perspektif Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu adalah jiwa-jiwa dengan pelayanan kasihnya itu dulu ya. Tapi banyak orang-orang yang justru yang mereka lihat itu bagaimana laba, keuntungan besar di dalam pelayanan, sehingga yang mereka cari adalah kuantitas pelayanan, kuantitas jiwa, bukan kualitasnya. Tapi semua berhubungan dengan kuantitas ya. Bangun gereja, yang penting ya, kita kumpul dulu ya. Kita kumpul jiwa-jiwa, entah bagaimanapun caranya, mau antar jemput, kasih ongkos 2.500 25.000, 30.000, 50.000, antar jemput ya, kasih sembako sebulan 2 kali. Nah itu kan memang betul ya seperti itu, tapi ada suatu kekeliruan di situ ya, sehingga disitulah supaya orang berpikir motivasinya ya supaya inilah gereja dengan jiwa-jiwa yang banyak. Apalagi beberapa gereja dengan menargetkan dalam 1 tahun 3.000 sampai 5.000 jiwa. Tapi sementara cabang-cabangnya itu berdekatan, bahkan satu gedung itu ada 4 gereja yang sama ya, yang sama. Bagaimana itu ceritanya kan? Harusnya kan ya kita betul-betul bisa membuka pos pelayanan dengan jarak-jarak yang jauh ya. Sedangkan di Yesbaya seperti itu ya, harus jarak jauh-jauh. Bayangkan kalau ada New Efrata di sini, ada Ebenezer di situ, bisa berantem ya, cuma gara-gara jiwa. Paginya pergi ke sini, sorenya masuk di sana. Nah, itu kan bisa membuat hamba Tuhan berkelahi. Nah, makanya itulah yang terpenting di sini, kita membangun jemaat di atas batu ya, supaya bagaimana yang kita ajarkan itu suatu proses ya, suatu proses untuk memasuki pintu yang sempit. Tuhan katakan berjuanglah memasuki pintu yang sempit itu, karena tidak banyak orang bisa memasukinya. Saat ini saya dan saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk memasuki pintu yang sempit. Memasuki pintu sempit butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan saudara, ada pengorbanan. Makanya dalam Matius 7 pun mengajarkan bahwa justru jalan yang sempit, pintu yang sempit itulah jalan kebenaran. Tapi jalan menuju kepada kebinasan itu jalannya lebar dan banyak orang melaluinya. Jadi kita mau masuk ke dalam kelompok yang mana saudara? Ya, sebagai penutup ya, saya teringat Lukas 12. Lukas 12 ayat 32 sampai 34. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Nah, ini kelompok-kelompok kecil ya, artinya yang kalau sudah disuratkan ini adalah kelompok yang memperjuangkan ya, yang berjuang, yang mau siap berkorban ya, siap memikul salib, siap menyangkal diri untuk berjuang masuk ke pintu yang sesak itu ya. Jadi jangan takut. Terkadang ya kita kalau sudah kelompok kecil ya kekuatanmu lemah, tapi Philadelphia dikatakan memang kekuatanmu tidak seberapa ya. Tapi jemaat Philadelphia yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan ya, kita kelihatan tidak seberapa. Ya sebenarnya kan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, siapa mereka? Mental mereka tidak ada mental perang, mental budak semua. Baru mau pegang pedang mungkin udah gemeteran ngelihat badan-badan besar musuh-musuh. Tapi yang mereka membuat bangsa ini ditakuti karena ada Tuhan ya, Tuhan yang hidup yang berperang mengganti mereka.
berjalannya proses Tuhan mempercayakan raja kepada mereka, menaruh raja yang berhikmat dan dapat mengajarkan para pemuda-pemuda yang siap untuk berperang. Nah, itu kan Tuhan sudah mulai mempercayakan begini cara berperang, begini. Nah, itu kan sama seperti mentradisikan seperti bagaimana ya Tuhan menurunkan Roh Kudus mengurapi orang-orang tertentu. Ya, kita ini sebenarnya siapa sih tanpa Tuhan? Tapi kita bisa memiliki keberanian, percaya diri dalam bekerja, dalam melayani, karena kita sudah diisi dengan pengetahuan firman. Ada Taurat, terlebih ada keberanian yang tulus untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Kalau kita masih menjadi orang pemalu, pesimis, ya itu intimidasi iblis sebenarnya. Padahal sebenarnya Tuhan memberikan talenta, memberikan kuasa itu supaya kita memiliki keberanian yang positif, bukan keberanian yang nekat ya, yang negatif. Nah, terus baca dulu. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, kelompok kecil ini adalah kelompok yang berjuang, dan kalau Bapa dikatakan Bapa berkenan memberikan kerajaan, artinya mereka yang tembus ya, bisa lewat itu, bisa lewat. Ya, kalau dalam perjalanan bangsa Israel itulah Yosua dan Kaleb ya, keturunan tua ya, Yosua dan Kaleb, mereka lah yang keturunan yang setia dari mulai keluar dari Mesir sampai kepada ke tanah Kanaan. Musa saja tidak lolos, tapi Yosua dan Kaleb itu menggambarkan Yosua itu berasal dari Efrata, lalu Kaleb itu berasal dari Yehuda ya, kalau tidak salah ya kalau kita selidiki ya. Efrata ya itu berbicara tentang berbuah-buah, Yehuda berbicara terpuji. Nah, iman yang terpuji adalah iman yang berbuah-buah. 7 tingkat iman yang dituntut terakhir apa? Iman yang berbuah-buah, berbuah roh, buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah pelayanan, buah Roh Kudus. Gereja yang berbuah-buah ya, yang setia mengeluarkan buah-buah, tembus ke tanah-tanah. Nah, ini berkenan kelompok-kelompok kecil ini saudara ya, yang diperkenankan Tuhan, dipercayakan Tuhan suatu kehidupan yang berkemenangan. Terus Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. ya, Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan maut. ini perspektif ya. Perspektif kelompok kecil ini adalah perspektif yang selalu berbicara kerohanian ya. Jadi hal-hal materi itu tidak perlu itu. Seakan-akan kasarnya seperti itu. Tidak perlu kalau engkau mau mengambil kerajaan Allah, jalan Tuhan, kau jangan memikirkan perkara-perkara materi, itu hal yang lain itu. Yang hal terutama adalah mencari kerajaannya. Karena kan di ayat yang sebelumnya, ayat 31 itu berbicara tentang konteks apa? Carilah dahulu kerajaannya kan dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Nah, itu perspektif orang-orang terpilih ini seperti itu. Bukan berarti kita tidak butuh duit ya, tidak butuh materi dunia, tidak. Harus ada yang diutamakan, itu kebutuhan sekunder. Primernya itu adalah kerajaan dan kebenarannya, tidak boleh digabung-gabung juga ya. Terus Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. ini seperti semacam sindiran ya. Akan ketahuan kita mengikut Tuhan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita menginginkan materi dunia, ya udah ketahuan ya, yang kita incar itu ya materi-materi dunia. Sementara di kitab Timotius, Paulus menegaskan, ingatkanlah kepada orang-orang kaya supaya mereka bukan kaya akan materi, tapi kaya akan kebajikan gitu. Supaya mereka dipercayakan berkat, mereka tahu memberi ya. Karena ada sudah kaya pelit lagi itu seperti ya tidak berguna aja ya. Seperti hal yang ya egois. Tapi ada orang kelihatan berkecukupan, ringan tangan sekali. Nah, itu kan orang justru lebih dekat ke situ ya. Tapi di zaman sulit ini kita yang alami sendiri lah, kita bisa melihat sendiri masa-masa sukar seperti ini. Orang yang jahat semakin jahat ya, yang bolo tuh semakin bolo tuh.
Ya sudahlah, yang penting kita yang hidup di dalam firman, ya kita seperti air ya, unsur air, bisa menyesuaikan keadaan. Itu bisa fleksibel, tapi maksudnya menyesuaikan keadaan dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi ya kita tetap menyesuaikan dengan firman Tuhan. Jadi orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang menyimpan ya, yang memikirkan, yang menginginkan harta di sorga ya. Itu dia hati yang bijaksana seperti itu, hati yang selalu mengutamakan kebajikan ya, kemurahan dan rahmat Tuhan. Jadi ya berjuanglah memasuki pintu yang sesak itu, pintu yang sempit itu, karena itu yang membuktikan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya. Orang-orang yang dipilih Tuhan, kalau bahasa Maleakhi 3 itu dikatakan kita adalah orang-orang yang beribadah ya. Karena ada masanya akan ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah ya. Silakan kita mengukur iman kita, kehidupan kita masing-masing di hadapan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini kami diingatkan kembali bagaimana perjalanan rohani kami Tuhan. Mengikuti kebenaran-Mu tidaklah mudah, banyak sekali proses tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, Kau selalu menuntun, membimbing langkah kaki kami dengan firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh mencapai kemenangan, kami boleh menerima berkat dan janji firman-Mu. Ajari kami Tuhan memiliki hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan kebajikan daripada Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rancangan indah-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi tujuan hidup kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, biarlah kami boleh menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus, sehingga kami boleh dapat melayani jiwa-jiwa Tuhan tanpa persungutan, tetapi kami mau melayani mereka dengan hati yang bersungguh-sungguh, yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakanlah hidup kami Tuhan, ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan kami. Kami butuh Tuhan kemurahan hadirat-Mu ya Bapa. Kemuliaan-Mu Engkau boleh nyatakan di dalam penyembahan kami. Kau boleh mengurapi kami, menjamah melawati kami, bahkan menyembuhkan dan memulihkan kami, baik kami di tempat ini maupun Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Mereka juga boleh merasakan jamahan hadirat Tuhan bekerja Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau yang membuka hati pikiran kami, dan jikalau ada kuasa kegelapan yang mengintimidasi, mengganggu penyerahan kami ketika kami menyembah, kami manggil nama-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, tinggalkan persekutuan kami pada saat hari ini, berkuasa ribidisik aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau.
Kepala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala dosa-dosanya. Riai kami naik sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hamba dan anak-anak. Karena dari tahta kemuliaanku aku turun di tengah-tengah kamu Ribilawai kamu oleh sebab itu semalam aku dalam keadaan kebenaran Tuhan hamba. Karena bagi kamu yang menyembah aku, kalau kamu bersungguh-sungguh kamu akan melihat kemuliaan hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sudah menyampaikan kebenaran melalui hamba. Rilai kamu naikkan. Tetapi aku bertanya kepada kamu saat ini, adakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan, hai hamba-hambaku dan anak-anakku? Rilai kamu naik. Firmanku itu adalah aku sendiri. Aku mau itu termeterai dalam kehidupan kamu. Rilai hamba-hambaku dan anak-anakku. Kalau kebenaran sudah aku sampaikan, aku mau agar kamu mengerti setiap rencanaku dalam kehidupan kamu. Kamu adalah orang yang sudah aku panggil dan pilih untuk masuk dalam rencanaku. Rilai kamu naik. Walaupun di mata manusia kamu hanya berjumlah sedikit. Rilai kamu naik. Tapi kamu sangat berharga di hadapanku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Oleh sebab itu aku mau kamu mengerti apa yang menjadi rencanaku dalam hidupku. Rilai kamu naik. Setiap pengajaran yang sudah aku sampaikan melalui hamba-hambaku, terapkan itu dalam kehidupan kamu. Rilai kamu naik. Aku mau menjadikan kamu saksiku di tengah-tengah dunia semakin jahat, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Siapa lagi yang akan aku utus selain kamu? Rilai dalam kamu menghadapi pekerjaan, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Tidak sedikit rintangan yang akan kamu hadapi. Tetapi aku mau kamu mengerti bahwa kamu tetap ada di dalam penyertaan. Aku tidak pernah meninggalkan kehidupan kamu, hai hamba-hambaku. Walaupun kamu sering berkata, masih adakah Tuhan? Tapi hai hamba
hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku berkata kepada kamu, bahwa jangan kamu takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia. Aku mau memberikan firman-Ku di tengah-tengah kehidupan nilai kamu sayanglah. Asalkan kamu setia untuk hidup di dalam aku, hai hamba-hamba dan anak-anakku. Nilai kamu sayanglah. Tetaplah kamu berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan goyah, hai hamba-hamba dan anak-anakku. Dan layanilah pekerjaanku dengan bersungguh. Aidinai demikianlah suara roh Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Kau sungguh baik dan mengasihi kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, dinasihati, ditegur lewat firman-Mu dan suara Roh-Mu Tuhan. Oleh karena itu pakailah kehidupan kami untuk kepentingan pekerjaan-Mu, agar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau percayakan dengan menaruh karunia-karunia Roh-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh memperlabakan itu, mempertanggungjawabkan itu Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Sebagai imamat yang berkerajaan, memiliki tanggung jawab yang penuh untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa, mendirikan alamat Tuhan ke Sion, membawa jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kekekalan Tuhan, dengan jalan-jalan firman-Mu dan pengajaran-Mu. Roh-Mu yang menuntun dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kami Tuhan, agar kami boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa baru datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pada saat ini dengan berkat kekuatan, kesehatan tubuh, jasmani dan rohani Tuhan. Segala pergumulan kami ya Bapa, berikan kami ketekunan, berikan kami Tuhan kesetiaan, berikan kami kesabaran Tuhan, untuk menanggung Tuhan dan menanti-nantikan kuasa Allah bekerja. Kami tidak bisa Tuhan mengikuti segala kehendak ukuran kami Tuhan secara manusia, karena kami bisa salah Tuhan. Tapi ketika kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang bekerja, biarlah kami percayakan Tuhan dengan kesungguhan hati kami akan waktu dan rencana-Mu. Kami percaya waktu-Mu adalah tepat, indah dan sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam segala pekerjaan aktivitas yang kami lakukan di dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, aktivitas pelayanan Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami juga boleh menjadi berkat Tuhan di masing-masing bidang kami dimanapun kami berada. Terlebih kehidupan kami boleh menjadi suratan yang terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri beston kami pada saat hari ini. Biarlah kami yang menjalankan puasa Tuhan boleh mengalami berkat yang baru, kekuatan yang baru, terlebih kemenangan atas pergumulan kami ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Amin. Tuhan, kita sudah selesai. Dia akan memberikan persembahan.
yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Malam pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat kesempatan sore hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami. Pada saat ini kami juga sudah memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, memberikan berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Sebentar juga kami Tuhan akan menutup puasa kami dan menikmati berkat lewat makanan dan minuman bagi tubuh jasmani yang ada. Kiranya Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar ketika kami menikmatinya Tuhan, kami boleh peroleh kekuatan kesehatan baru bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakan, menyiapkan semuanya. Asal usul berkat juga Tuhan Engkau perhitungkan semua dan membalas berkat. Bahkan sidang jemaat-Mu dan simpatisan Tuhan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga di rumah.